Kalian sudah membuat suatu perbedaan, melihat perbedaan surat dinas dengan surat lamaran kerja, ya. Surat dinas perbedaannya yang pertama adalah tentang kop surat di nomor 1. Kalau surat dinas ada kop surat di mana isinya adalah nama instansi, kemudian alamat instansi, nomor telepon, nomor fax atau email. Boleh di surat dinas. Kemudian surat lamaran kerja ini tidak ada kop surat karena tidak dikeluarkan oleh sebuah instansi, ya. Jadi di kop surat ini kalau sudah ada alamat kota, misalnya kota Medan, di dalam surat dinas tidak ada lagi dibuat kota, langsung saja 7 Agustus 2020. Tidak ada lagi ditulis Medan. Tetapi di surat lamaran kerja karena tidak ada kop surat, tempat menulis surat itu ditulis Medan, 7 Agustus 2020. Ini dengan tanda koma ya nak, jangan salah. Tidak tanda titik. Kemudian di akhir 2020 ini juga tidak dibuat tanda titik, ya. Jadi ini sering masuk di ujian. Jangan ada tanda titik. Kemudian ini pemisahnya adalah tanda koma. Sedangkan di surat dinas tidak ada lagi tempat atau tidak ada lagi kata Medan karena sudah ada di kop surat. Oke. Kemudian perbedaan yang kedua adalah nomor. Di dalam surat dinas ada nomor surat. Sedangkan di surat lamaran kerja ini tidak ada, ya. Di surat dinas untuk apa nomor surat itu? Supaya tahu berapa surat yang sudah dikeluarkan oleh instansi, kemudian kemana tujuan surat itu, isi surat itu apa, sehingga pengarsipannya nanti tidak sulit. Contoh, misalnya kode surat kelima 05, ini artinya surat kelima dikeluarkan, JH itu kode surat, kemudian 2020 tahun mengirim surat, ya. JH, setiap kode JH nanti diarsipkan sama, sehingga jika ada surat yang hilang tinggal melihat kodenya. Itu pentingnya nomor surat. Kemudian setelah itu semua sama, ya. Sama 4567 surat dinas dengan 2345 itu sama di surat lamaran kerja. Kita bahas, ya. Nomor 4 di surat dinas sama hal lampiran. Kemudian nomor 5 hal. Nomor 6 alamat tujuan surat. Nomor 7 salam pembuka, ya. Kita buat contohnya, Ibu buat di surat lamaran kerja. Kalau di surat lamaran kerja ini adalah lampiran. Untuk menulis lampiran beda-beda, ya. Kalau lampiran kalau dia hanya satu suku kata, misalnya kita mau lampirkan 100, berarti kita tulis kata 100 berkas karena hanya satu suku kata. Kalau kamu buat 100 berkas, ini salah. Tapi kalau dia 3 suku kata, misalnya 25 berkas, 25 berkas. Benar. Oke? Ini bedanya, ya. Kemudian hal, bukan perihal, ya. Perihal itu hal dalam hal. Jadi kita menggunakan hal. Halnya di sini adalah lamaran kerja, bukan lamaran pernikahan atau melamar pariban, tidak, ya. Jadi ini adalah lamaran kerja. Ingat titik 2-nya harus sejajar, kemudian penulisannya harus rapi. Kemudian ini 1,5 spasi, antara tanggal ini 2 spasi. Kemudian antara hal dengan alamat dalam ini 2 spasi. Kita masuk ke nomor 4. Alamat dalam surat artinya alamat di surat itu sendiri, di kertas ini dia, ya. Kalau alamat luar itu di amplop. Perbedaannya di alamat dalam tidak ada kata kepada, tapi langsung Y huruf kapital, TH tanda titik.
yang terhormat ya. Tapi kalau di amplop nanti ada kata kepada YTH titik. Ini yang dimaksud dengan alamat dalam, sedangkan kalau ada kata kepada itu alamat luar. Kemudian tujuan. Kalau dia jabatan misalnya kepala SMA Kristen Kalam Kudus Medan misalnya ya. Jadi kepala tidak ada lagi kata sapaan. Tapi kalau dia nama pribadi itu ada sapaan. Ibu Iren. Ibu Iren Bukit. Ini ya bedanya. Kalau dia jabatan kepala personalia atau pimpinan perusahaan, tidak ada sapaan bapak atau ibu. Tapi kalau dia diikuti nama, ada sapaan ibu atau bapak. Oke. Kemudian penulisan jalan, alamat ini yang benar, tidak disingkat. Kalau kamu tulis JL titik ini salah ya. Jalan Mayang 10 tidak ada lagi dibuat nomor karena 10 itu sudah angka, jadi tidak lagi NO titik 10, tidak ya. Jalan Mayang 10 kemudian langsung Medan. Oke, ini untuk alamat dalam. Kemudian ada 2 spasi ya, 2 spasi. Kalau di kertas seperti ini 1 baris kayaknya bisa, kalau 2 baris terlalu panjang kayaknya ya. Jadi ini 2 spasi, ini 2 spasi, ini 1,5. Ini adalah salam pembuka dengan hormat. Kemudian tanda koma, bukan tanda titik. D huruf kapital, H huruf kecil. Ingat ya, nanti kalau ada ujian jangan salah lagi. D huruf kapital, H huruf kecil. Kemudian di dalam surat lamaran kerja ada 3 bagian isi. Yang pertama alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Kalau surat dinas ini juga sama. Isi ya, isi surat itu ya. Jadi kalau isi surat di surat dinas pasti beda dengan surat lamaran kerja. Ini yang kita bahas kemarin nak. Bisa contohnya ada 4. Boleh dari iklan harian, boleh dari iklan radio, rekomendasi dari orang lain, atau inisiatif sendiri. Itu menentukan bagian alinea pembuka kamu. Kalau misalnya dari iklan Kompas, berdasarkan iklan harian Kompas, K huruf besar ya, Kompas. Kemudian kalau tidak kamu ketik berarti di garis bawahi. Kalau kamu ketik berarti ini ditulis dengan huruf miring, Ctrl I. Berdasarkan iklan harian Kompas pada Rabu, 2 hari Rabu berarti 5 Agustus 2020 bahwa perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan seorang manajer. Oleh karena itu saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kita buat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini tidak tanda titik. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, koma, dah. Kemudian kamu buat nama, ini huruf kecil ya. Kemudian tempat, koma, tanggal lahir, kemudian alamat. Ini bisa nanti kamu buat ke bawah semua ya.
Nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, kemudian nomor handphone, agama, itu semua boleh. Lanjut. Ini harus sejajar titik 2-nya. Kemudian NTA ini huruf kecil dan sejajar di belakang, tidak menjorok ke dalam. Oke, sejajar. Ini sejajar. Kemudian NTA huruf kecil, tempat koma, bukan titik. Tempat koma ya, tempat koma, bukan garis miring. Ingat. Ya, nanti di surat undangan juga kamu buat pelaksanaan tempat, kemudian tanggal, itu koma ya. Koma, bukan tanda titik atau garis miring. Kemudian setelah alamat, misalnya kita anggap selesai untuk perinciannya, ingin melamar sebagai manajer di perusahaan yang Bapak strip Ibu pimpin. Kalau kamu buat Bapak strip Ibu, berarti kamu belum tahu apakah pimpinannya laki-laki atau perempuan. Tapi kalau sudah kamu tahu, cukup buat salah satunya, Bapak atau pilih Ibu. Ya. Kemudian kita masuk ke alinea isi. Sebagai bahan ini sejajar ya nak ya. Sebagai bahan pertimbangan Bapak strip Ibu, turut saya lampirkan titik 2 ya, tidak koma. Ingat, kalau di atas ini tadi koma, di alinea isi itu titik 2. Kemudian disinilah kita buat 1, 2, 3. Ingat, dari yang terpenting, daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua, fotokopi ijazah. Kemudian yang ketiga, fotokopi KTP. Ya, ini misalnya yang ketiga. Kalau kamu lampirkan nanti semua pas foto, kemudian surat keterangan berkelakuan baik, surat kesehatan, sertifikat itu hanya pendukung. Jadi itu di bagian bawah, ya. Setelah itu, setelah misalnya ini tanda titik. Oke, ini tanda koma. Karena itu titik 2 kan, tanda koma. Kemudian demikian ini yang terakhir ya, bagian isi alinea penutup. Demikian surat permohonan. Ini surat permohonan ya. Surat lamaran kerja termasuk surat permohonan, memohon pekerjaan. Permohonan ini saya tuliskan dengan harapan Bapak atau Ibu dapat menerima saya. Tidak usah kamu buat dengan harapan beribu-ribu atau sebesar-besarnya. Jangan. Demikian surat permohonan ini saya tuliskan atau saya perbuat dengan harapan Bapak atau Ibu dapat menerima saya. Atas perhatian Bapak strip Ibu, saya ucapkan terima kasih. Titik. Ya. Jadi pengucapan terima kasih. Titik. Ya. Kemudian kita masuk. Ini di 9 ini adalah hormat saya. Hormat saya, koma. Ya, ini yang kita sebut dengan salam penutup. Ini sejajar ya nak. Kalau kamu lihat dari situ tidak sejajar, tapi Ibu lihat dari sini sejajar. Jadi sejajarkan nanti di catatan kamu ya. Ini sejajar karena Ibu sangat pintar menggambar, jadi garis Ibu semua miring ya. Jadi kita anggap itu lurus. Ini sejajar, tanggal surat dengan salam penutup itu sejajar ya. Hormat saya, kemudian tanda tangan dulu. Nah,
tanda tangan, kemudian nama. Misalnya di sini namanya Dean Sagala. Misalnya ya, Dean Sagala. Oke. Ini selesai ya surat lamaran kerja yang akan kita tuliskan. Kita masuk ke surat dinas tadi. Sampai isi itu sama. Kemudian ini bedanya, ini hormat saya, salam penutup, oke. Kemudian koma, nomor 10 jabatan. Kalau sebuah instansi ada jabatan, apakah dia kepala personalia, apakah dia sebagai pelaksana, apakah dia sebagai manajer. Misalnya kita buat di sini manajer. SDM ya, SDM, sumber daya manusia. Kemudian tanda tangan, kemudian di sini nama jelas ya, nama jelas. Setelah itu 13 ini adalah tembusan. Tembusan artinya kemana selain dari surat yang dituju ke alamat tujuan. Surat ini juga sudah diberikan kepada pihak yang lain. Kemudian inisial. Misalnya inisialnya RK garis miring JS. RK ini sebagai pengonsep surat. JS ini sebagai pengetik. Kalau misalnya ada kesalahan di isi surat ini atau ada suatu hal yang merugikan instansi atau perusahaan, maka yang ditanya ini, kenapa tidak sama? Kenapa ini ada isi surat? Yang ditanya pengonsep surat. Dilihat, oh yang saya konsep ini bukan seperti itu. Kemudian ditanya pengetik surat. Mereka bertanggung jawab atas surat yang dikirimkan oleh instansi. Ya, demikian untuk surat lamaran kerja. Dan Ibu tekankan, yang dipentingkan adalah ingat tanda baca itu sangat mempengaruhi ya. Seperti ini tadi, tanda koma, di sini tanda koma, kemudian di sini tidak ada tanda titik, kemudian di sini tidak ada tanda huruf kapital, dia harus huruf kecil, kemudian disertai diakhiri dengan tanda titik, kemudian tanda koma, semuanya harus tanda baca. Yang kedua, kalimat yang kamu gunakan harus efektif. Saya mohon dengan sebesar-besarnya, itu tidak efektif. Atau kamu buat yang terhormat Ibu Kepala SMA, salah ya, berarti kamu kirim surat kepada ibunya Ibu Iren, bukan kepada Ibu Iren ya. Jadi itu sangat salah ya anakku. Jadi silakan periksa kembali, baca kembali. Kemudian di buku kita juga sudah jelas mana kata yang salah digunakan, mana kata yang benar digunakan. Penulisan yang benar, kata baku yang sudah kamu kerjakan juga. Kata yang memang benar-benar, contoh penulisan ijazah, bukan ijazah tapi ijazah ya. KTP itu semua huruf kapital karena itu adalah singkatan, sama dengan MPR ya. Jadi silakan baca bukunya. Ibu harapkan jangan pura-pura tahu. Kalau kamu sudah memang benar-benar tahu, Ibu sangat senang. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan langsung ke GCR. Oke, selamat pagi, selamat melaksanakan tugas, selamat mengerjakan, kumpulkan tepat pada waktunya. Tuhan berkati.